Para sahabat, saya meneruskan monolog dengan tema konseptualisasi naratif. Naratif ini menurut bahasa saya menjadi identik atau sama, sebangun dengan analisis kontekstualisme. Kontekstualisme itu merupakan irisan dari rasionalisme yang berorientasi pada eksplanasi atau eksplanatif, dan kemudian konstruktivisme yang sama dengan interpretif. Dengan kata lain, naratif, pendekatan naratif dalam penelitian kualitatif itu merupakan interseksi antara pendekatan eksplanatif dan pendekatan interpretif. Lebih fleksibel, tidak terlalu kaku, jadi kayak kalau eksplanatif kan kaku gitu. Kalau interpretif itu kan terlalu longgar, jadi ini jalan tengah lah. Jalan tengah kita bisa menggunakan pola eksplanatif untuk mengambil pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, tapi juga bisa menggunakan cara atau nalar pendekatan interpretif atau gabungan di antara keduanya. Kekuatannya pada ini ya, pada memberikan penjelasan disertai dengan interpretasi yang kuat serta narasi atau cerita gitu. Cerita yang dalam dan sistematis gitu ya. Jadi alurnya jelas gitu. Nah, kalau eksplanasi itu menggunakan penjelasan berbasis variabel, tetapi kalau naratif, kontekstual itu mekanisme. Jadi penjelasannya secara mekanisme. Jadi mekanisme itu berkali-kali saya katakan seperti jalannya sebuah sepeda ya, digenjot pedalnya lalu yang lain bergerak. Jadi artinya bukan apa menyebabkan apa, tetapi ini ada satu rangkaian peristiwa yang kait-mengkait satu peristiwa itu diikuti dengan yang lain. Dan tentu yang namanya peristiwa itu kan fakta. Dari fakta itu kan harus dikonseptualisasi. Jadi harus dihadirkan juga konsep-konsep yang itu relevan, ya, yang itu bisa dibikin dialog ya, antara narasi kecil dengan narasi besar. Narasi kecil itu fakta, pengalaman, narasi besar itu ya konsep, perspektif, teori gitu. Sehingga ini ada dialektika, dan dialektika itu saya sebut dengan pendekatan narasi. Dan nanti akan menghasilkan semacam semacam abstraksi ya. Abstraksi yang tentu bisa memberikan sumbangan universal, bisa menembus ruang dan waktu, tapi ciri khas pendekatan naratif kontekstual itu sangat peka pada dinamika, pada konteks lokal yang tentu sangat beragam. Bisa saja ini pengalaman ya dari sebuah tempat itu tidak relevan di tempat lain, tetapi memberikan insight yang saya kira menarik, termasuk memberikan sumbangan pembentukan pengetahuan atau teori yang itu juga menarik dan relevan. Konseptualisasinya bagaimana? Atau alur kita berpikir dengan kontekstualisme atau naratif itu bagaimana? Pokoknya setiap kita melakukan penelitian itu harus research. Ya, apa yang kita cari? Apa yang kita cari kembali? Itu adalah teori. Jadi artinya kalau kita menggunakan fakta sebagai pintu masuk, atau gagasan sebagai pintu masuk, atau perspektif sebagai pintu masuk, maka tetap ada sesuatu yang kita challenge, kita tantang, kita kritik. Termasuk perspektif atau teori itu harus kita kritik, dan dari sana akan muncul dialektika yang menarik atau dialog yang menarik antara fakta dengan teori. Saya belum mempelajari banyak studi yang punya ciri khas kontekstual, tetapi saya akan menyampaikan
pengalaman saya ketika menulis disertasi. Ya, kalau skripsi dan tesis saya kan pakai rasionalisme eksplanatif. Nah, kalau disertasi saya itu menggunakan kontekstualisme naratif. Saya tertarik dengan fenomena Jemberana yang waktu itu hebat, ya reformasinya pokoknya nomor 1. Yang namanya pendidikan gratis, kesehatan gratis, KTP gratis dimulai dari sana. Sampai tahun 2001, Bupati Profesor I Gede Winasa itu memperoleh penghargaan dari Wakil Presiden Hamzahas pada waktu itu. Nah, ini menjadi pintu masuk ya reformasi ini, karena reformasi ini kan nanti intinya ya birokrasi, ya ada kebijakan yang pro rakyat, ada perombakan anggaran dan sebagainya. Yang itu menurut saya bukan hanya sekedar inovasi secara teknokratis, tetapi ada proses politik. Ya, dan itu sebagai pintu masuk itu menantang. Bagi saya ini namanya reformasi. Ya, dan tema di proposal awal saya itu kan politik reformasi di Kabupaten Jemberana atau politics behind the reform. Jadi reformasi bukan hanya sekedar perkara inovasi secara administratif, tetapi ada pergolakan kekuasaan di dalamnya. Saya berangkat dengan membawa pertanyaan mengapa sukses. Ya, bagaimana ini rute reformasi yang terjadi di Jemberana dan kontestasi ya antara aktor dan bagaimana konteks itu membentuk proses dan hasil reformasi di Jemberana. Tetapi setelah saya meneliti itu narasi lokal itu berbeda. Ketika saya bertemu dengan ya sahabatnya bupati dan kemudian pada ujungnya menjadi musuhnya bupati, namanya Tuaji Dharmasantika Putra. Gitu ya. Beliau mengatakan kepada saya, Anda akan kecewa kalau hanya berbicara reformasi Jemberana, karena di balik itu ada hasrat kekuasaan. Itu betul-betul saya langsung terpukul gitu ya, terkejut, ada surprise yang kemudian di satu sisi saya memperoleh pendalaman data yang luar biasa dari beliau itu, kemudian berkembang narasumber yang begitu banyak, dan cerita lokal itu kan berbeda dengan konstruksi yang saya bawa seawal. Jadi kalau saya hanya membawa bagaimana dan mengapa cerita sukses reformasi Jemberana gitu, tetapi dalam perjalanannya saya ikuti, saya mulai riset tahun 2009, tapi kemudian tahun 2010 itu kekuasaan bupati mengalami kesurutan dan hasil-hasil reformasi itu juga mengalami decline ya. Termasuk jaminan kesehatan Jemberana yang defisit, yang bangkrut dan sebagainya gitu. Dan akhirnya bupati juga mengalami delegitimasi, mau meneruskan dinasti gagal dan sebagainya. Lalu saya dalam perjalanan itu saya mengubah pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan penelitiannya awalnya kan mengapa reformasi Jemberana sukses itu. Tapi ini berubah. Mengapa reformasi Jemberana itu mengalami kesuksesan, kejayaan, dan kemudian juga mengalami keruntuhan bersamaan dengan kejayaan dan keruntuhan sang bupati. Artinya ini ada paralel antara antara kekuasaan dan reformasi gitu. Dan judulnya pun juga berubah beberapa kali ya, dan itu karena diskusi yang terus-menerus dengan guru, Profesor Mokhtar Masud, Profesor Pratekno, dan Profesor Purwo Santoso. Termasuk dengan almarhum penguji seperti Profesor Agus Duyanto. Ya, Profesor Agus Duyanto juga sangat kritis. Ketika saya menempelkan judul Machiavelli yang budiman, gitu, itu beliau kritis juga. Ketika saya menampilkan judul Machiavelli pro rakyat atau apa, saya agak lupa. Jadi beberapa kali judul ketika kita diskusikan dalam laporan kemajuan studi itu ada banyak kritik, dan itu pelajaran yang sangat berharga bagi saya dari para guru, para sahabat yang melakukan kritik terhadap saya. Ya, jadi saya
saya berangkat dengan membawa judul politik reformasi, pulangnya saya membawa, jadi temanya politik reformasi, kemudian pulang saya membawa judul finalnya itu drama reformasi, kejayaan dan keruntuhan Bupati Igede Winase di Kabupaten Jembrana gitu. Ya, saya sangat tertarik ya dengan pengalaman beliau. Jadi seni memerintah, seni politiknya itu luar biasa dan trajektorinya juga sangat menarik gitu. Nah, pada intinya saya men-challenge ini ya. Ini saya ungkap di sini. Saya mulai dengan kalimat begini ya, ini sudah setelah menjadi disertasi, ini beda dengan waktu proposal. Studi ini berbicara tentang kekuasaan dalam reformasi. Ya. Jadi pertama saya menyampaikan bahwa ada keterbatasan teorisasi tentang kekuasaan dalam reformasi. Sebagian besar studi tentang reformasi pemerintahan lokal cenderung apolitik yang mengabaikan dimensi kekuasaan, sebaliknya mengedepankan kepemimpinan dan dimensi teknokrasi, keahlian, efektivitas, efisiensi, dan sebagainya dalam inovasi terhadap birokrasi dan administrasi pemerintahan. Sebagian studi yang lain telah memperhatikan dimensi kekuasaan dalam reformasi, yakni memusatkan perhatian pada insentif politik di balik kehendak pemimpin melancarkan reformasi, sekaligus kontestasi kekuasaan dalam proses reformasi. Tetapi studi yang terfokus pada kekuasaan untuk reformasi ini kurang memperhatikan sisi lain dan dilema reformasi. Bahwa reformasi yang syarat dengan kontestasi kekuasaan bukan hanya untuk mencapai perubahan, tetapi reformasi juga menjadi alat baru bagi penguasa untuk mengkonsolidasi kekuasaan. Jadi bukan hanya kekuasaan untuk melancarkan reformasi, tapi reformasi itu juga untuk memperkuat kekuasaan. Nah, ini dimensi perspektif yang saya hasilkan untuk menantang yang sudah ada gitu. Jadi artinya kekuasaan itu kan tidak harus dikonsolidasikan dengan cara represif, dengan cara persuasif atau dengan cara bagi-bagi jabatan, uang dan sebagainya gitu. Tapi reformasi juga bisa menghasilkan kekuasaan yang kuat. Ya, dan inilah novelty yang ingin saya sajikan. Karena dalam literatur itu relatif kurang gitu. Jadi poinnya di situ yang saya tantang ini ada cerita banyak di latar belakang ini, termasuk cerita faktanya. Kemudian ya pada waktu itu termasuk yang saya tantang kan begini, Jembrana itu kan dulu menghasilkan banyak pujian ya, termasuk tahun-tahun 2007-2008 itu kan saya memberikan semacam pujian. Dulu Profesor Eko Prasojo itu juga menjadi promotor, mempromosikan Jembrana itu dengan didukung oleh Tifa Foundation kalau nggak salah, ada buku kalau mau semua bisa seperti Jembrana ya, itu luar biasa. Tapi barangkali orang yang telah mempromosikan Jembrana bisa saja kecewa karena di ujung itu mengalami decline itu ya. Dan sang bupati yang hebat itu yang saya akui luar biasa bisa mengendalikan birokrasi, tapi pada akhirnya beliau juga masuk dalam penjara juga gitu. Ini tentu termasuk juga men-challenge pendekatan elit ya, elit capture yang lebih banyak bicara tentang kekuasaan. Jadi ini antara dua studi, antara reformasi dengan studi kekuasaan ini kan tidak pernah bisa diketemukan. Kalaupun ada titik temu itu hanya kekuasaan yang ya itu strategi, ya satu insentif politik bagi elit yang melakukan reformasi, dan yang kedua adalah bagaimana strategi kekuasaan itu untuk melancarkan reformasi. Tapi reformasi untuk kekuasaan kurang diperhatikan. Ini pertanyaan ini kan banyak. Jadi pertanyaan itu tidak harus satu kok gitu ya. Saya bacakan aja. Studi ini berangkat dari sebuah pertanyaan besar, bagaimana kekuasaan bekerja di balik reformasi, bagaimana pergulatan kekuasaan dalam proses reformasi, bagaimana cerita sukses reformasi diraih dengan pergulatan kekuasaan,
Bagaimana kontestasi reformasi bekerja di balik pergulatan kekuasaan. Ini dua sisi ya. Kemudian bagaimana reformasi digunakan sebagai instrumen konsolidasi dan dominasi kekuasaan. Ya. Untuk menjawab pertanyaan besar itu, studi ini hendak melakukan pelacakan pertanyaan pada tiga sisi. Jadi pertanyaan barisan itu, ini kan pertanyaan yang lebih interpretif ini. Kemudian saya turunkan menjadi tiga klaster pertanyaan. Pertama, pertanyaan pada sisi aktor. Bagaimana Bupati membangun kekuasaan dengan reformasi? Bagaimana Bupati menggunakan kekuasaan untuk melancarkan reformasi? Bagaimana perjalanan Bupati dalam meraih kejayaan sampai dengan menuai keruntuhan di ujung kekuasaannya? Siapa kekuatan yang mendukung dan melawan? Gitu. Kedua, pelacakan dari sisi contentious politics, gitu ya, dari sisi pertarungan politik. Bagaimana Bupati menggalang pendukung dan mengalahkan penentangnya untuk meraih kejayaan? Bagaimana pertarungan dalam perjuangan reformasi dan kekuasaan? Bagaimana pertarungan antara kekuasaan dan reformasi? Bagaimana pergulatan kekuasaan membuahkan reformasi dan bagaimana reformasi menghasilkan kekuasaan dan bagaimana kekuasaan meruntuhkan reformasi? Bagaimana para penentang melawan reformasi dan kekuasaan yang berujung pada keruntuhan Bupati? Itu dua klaster kedua. Klaster ketiga, pertanyaan pada sisi konteks. Mengapa kekuasaan Bupati dan reformasi sempat membuahkan kejayaan pada tahun-tahun awal? Ini pertanyaan eksplanatif ya. Mengapa? Mengapa kejayaan Bupati yang dibangun dengan konsolidasi kekuasaan dan reformasi akhirnya mengalami keruntuhan? Mengapa reformasi mengalami keruntuhan bersamaan dengan keruntuhan sang Bupati? Apa konteks dan bagaimana konteks itu membentuk pertarungan politik serta kejayaan dan keruntuhan Bupati? Itu pertanyaannya, dan tentu ini ada tujuan dan manfaat. Terus konseptualisasinya saya kasih pengantar nih, 2 paragraf, jadi tidak langsung to the point. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, saya berupaya melakukan pencarian dan perumusan kerangka konseptual yang memadai dan relevan. Saya hendak menempuh peta jalan atau roadmap sebagai berikut. Pertama, menelusuri dan mengkaji ulang terhadap beragam studi sebelumnya yang relevan dengan pertanyaan penelitian dan relevan dengan tema kekuasaan dalam reformasi. Ini yang sering disebut dengan tinjauan pustaka. Seperti akan penulis, akan saya tunjukkan kemudian sejumlah studi yang tersedia tidak cukup memadai untuk memahami dan menjelaskan kekuasaan dalam reformasi yang relevan dengan konteks Jembrana. Kedua, penulis meminjam teori contentious politics. Nah, ini perspektif contentious politics dan teori strukturisasi ya untuk menjelaskan ya, untuk memahami, menginterpretasi dan mengeksplanasi pertanyaan. Teori contentious politik itu antara lain menggunakan konsep mekanisme ya, mekanisme saya kasih tanda petik yang berbeda dengan institusi dalam dunia politik konvensional sebagai bingkai interaksi berbagai elemen dalam contentious politics, aksi kolektif, politik, dan pertarungan. Namun teori contentious politik tidak sepenuhnya relevan untuk konteks reformasi Jembrana. Saya meminjam juga teori agen dan struktur untuk memodifikasi elemen dan mekanisme contentious politics sehingga menghasilkan sebuah bangunan mekanisme contentious reform. Nah, ini contentious reform ini kosakata yang orisinal yang saya hadirkan. Saya melacak literatur belum ada. Jadi contentious reform itu kan prinsipnya menggabungkan antara konsep reform dengan konsep contentious politics gitu. Jadi contentious reform itu yang dibentuk oleh 3 elemen, agensi politik, ya, konteks politik, dan pertarungan politik. Jadi itu arahnya, dan saya memulai dengan tinjauan pustaka itu di butir 1 tinjauan pustaka. Jadi saya nggak usah panjang lebar, tapi intinya saya mengurai, mengelaborasi bukan hanya kekuasaan untuk reformasi, tetapi bagaimana reformasi itu bisa digunakan untuk membangun, mengkonsolidasi kekuasaan. Saya cukup lama melakukan pelacakan literatur ya, yang bisa
yang bisa mendukung ya keyakinan saya bagaimana reformasi itu digunakan untuk mengkonsolidasi kekuasaan. Gitu. Cukup lama tapi akhirnya dapat ketemu juga ini ya. Oke, ini studi-studi kekuasaan dalam reformasi. Saya buat tabel, ini ada berbagai macam perspektif ini ya. Banyak banget ini perspektifnya itu, termasuk perspektif global governance itu. Terus kemudian saya juga mengurai tentang apa itu reformasi dan bagaimana jalur-jalur, siapa yang menggerakkan reformasi, ini juga ada. Terus saya juga menemukan ini ya, membangun konstruksi tentang ini, tentang model reformasi ini. Tapi intinya begini, saya menantang ini ya, menantang model audacious reformasi yang nekat dibikin oleh Merrill Grindel. Lalu saya menantangnya dengan contentious reform. Di sini ada tabelnya perbedaan ini, ya, perbedaannya. Ya, jadi menggabungkan antara contentious, teori contentious juga saya pertarungan itu juga saya sampaikan di sini. Nah ini, bentar. Sebentar. Oke. Nah ini ada tabel ya, ada tabel. Ada berbagai model reformasi, ada incremental reform yang ini disebut dengan inovasi pelan-pelan bertahap. Jadi ini lebih pendekatan teknokratik. Kemudian ada institutionalized reform, perubahan institusional secara lebih baik dan ada negosiasi di antara para pihak. Terus ada audacious reform, reformasi yang dilakukan secara nekat dan cepat oleh elit. Kemudian contentious reform, ya, kekuasaan digunakan untuk reformasi, reformasi digunakan untuk kekuasaan. Ya, jadi intinya gitu ya. Jadi ini secara secara perspektif gitu. Ini modelnya gitu. Jadi ini dari berbagai konsep saya rakit dan akhirnya menemukan gagasan tentang contentious reform itu. Kemudian dalam perjalanannya saya menggunakan metode analisis kontekstual. Nah pada waktu ujian disertasi itu kan Profesor Sustiawan atau Mbak Sus itu kan tanya, ini metodenya apa ini? Kok nggak ada metode ini? Terus saya jawab, loh metode itu kan udah beyond, udah nggak penting lagi, itu kan hanya ada di proposal. Kalau sudah jadi disertasi kan orang itu sudah tahu gitu. Saya jawab begitu, lalu Profesor Edi ya penting untuk disajikan. Jadi untuk menunjukkan bahwa ini kajian ilmiah itu kan ada metodenya. Tapi kan bukan berarti saya nggak pakai metode, bukan penelitian ini tidak ilmiah kan gitu. Nah intinya gitu, terus saya katakan, oh ini pakai analisis kontekstual, lalu saya pasang ya, ini analisis kontekstual. Saya nggak ngomong kualitatifan segala macam, tapi pakai metode kontekstual, itu ada definisinya di situ ya. Nah ini saya juga membangun berbagai argumen dari berbagai saya racik argumennya. Reformasi elitis tidak mungkin mengarah pada institutionalized reform, melainkan condong mengarah pada incremental reform, audacious reform, dan contentious reform. Reformasi elitis mengarah pada audacious reform ketika kehendak reformasi kepala daerah ditentang oleh aktor-aktor politik lainnya. Jadi dia nekat menembus rintangan reformasi seraya melancarkan reformasi secara cepat dan dramatis.
Reformasi elitis bisa mengarah pada contentious reform ketika pertarungan dan perlawanan politik telah terjadi di babak awal. Audacious reform atau reformasi yang nekat bisa mengarah pada contentious reform, tetapi tidak semua audacious reform bisa berubah menjadi contentious reform. Audacious reform malah bisa mengarah pada institutionalized reform jika reformasi itu berjalan secara konsisten, memperoleh dukungan luas dan dari politisi maupun organisasi masyarakat sipil, sekaligus menjadi konsolidasi yang kuat dinegosiasikan di antara mereka. Rekayasa teknokratis seperti halnya reformasi elitis tidak mungkin mengarah pada smart atau institutionalized reform, melainkan hanya membuahkan incremental reform atau inovasi. Inovasi ini pelan-pelan aja, ini biasanya kalau orang menempuh jalur aman ya begitu ya. Nah, reformasi yang partisipatoris konsensual itu bekerja dalam konteks kontestasi politik yang dinamis, cenderung membuahkan institutionalized reform. Aksi kolektif atau society-led reform atau demand-side reform membuahkan beberapa kemungkinan kecuali incremental reform dan audacious reform. Nah, ini skema-skema yang di atas, tapi titik tekan saya kan terletak pada contentious reform. Ini saya gambarkan di sana ya. Jadi saya kira itu tidak panjang. Jadi intinya kontekstual itu kan harus disesuaikan pada konteks, pada subjek yang diteliti ya. Bukan objek, tapi subjek. Ini kan mereka manusia, bukan objek. Ada institusi, ada manusia, ada aktor ya. Yang kadang-kadang kan kita kalau pakai proposal itu kan kayak kacamata kuda itu. Nah, saya punya pengalaman kontekstual semacam itu. Jadi proposal saya sesuaikan juga dengan cerita di lapangan, dan itu ciri khas pendekatan fenomenologis yang interpretif gitu. Tetapi saya tidak semata-mata interpretif, melainkan juga memberikan eksplanasi ya. Jadi analisis naratif itu menggabungkan antara eksplanasi dan interpretasi itu. Sehingga memperoleh alur ya, memperoleh alur dan yang menarik itu. Dan itu Profesor Mokhtar Masud sebagai pembimbing saya kan selalu menekankan bahwa metode yang terpenting itu adalah bagaimana nanti Anda itu membuat narasi, membuat cerita gitu. Sehingga itu kan yang terus-menerus saya perbaiki. Jadi di proposal itu tidak langsung jadi, tapi di dalam perjalanannya itu yang kemudian diperbaiki, diupdate, semakin mantapkan gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan soal konseptualisasi naratif gitu. 3 hal sudah saya sampaikan, ada yang eksplanatif, kemudian interpretif, dan sekarang naratif. Saya kira itu